Bismillah, thank you for watching this video ya guys. Nah, kali ini kita akan membahas tentang noun. Noun itu telah kita bahas di video saya yang sebelumnya, tetapi itu hanya sebagai perkenalan dari jenis kata ataupun part of speech. Nah, in this video kita akan membahas noun itu lebih rinci lagi. Tujuan kita membahas noun itu adalah supaya kita bisa menggunakan noun di dalam kalimat dengan baik dan benar. Kita ambil contoh noun misalnya buku. I have a book. Ketika kita menjelaskan yang kita punya itu adalah satu buku. Nah, bagaimana kalau kita menjelaskan buku yang kita miliki lebih dari satu? Nah, in this case yang kita bahas adalah tentang countable noun, yaitu kata benda yang bisa dihitung, uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan di sini kita juga membahas tentang singular and plural. How to change from singular to plural. Bagaimana kita mengubah dari bentuk yang tunggal ke bentuk yang jamak. Istilah singular itu adalah tunggal. Kita paham ya, tunggal itu adalah satu. Kalau plural itu adalah jamak. Jamak itu definisinya adalah dua ke atas, kita sudah menggunakan istilah plural ataupun jamak. Kita ambil misalnya contoh kata benda book. Kita buat ke dalam kalimat I have a book. Saya mempunyai sebuah buku. Ketika kita memiliki buku lebih dari satu, bagaimana cara mengubah buku ini dalam bentuk yang jamak? Countable noun adalah benda yang bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung, kita bisa menambahkan kata 1, 2, 3 di awal benda tersebut. Misalnya kita ambil contoh pen. 1 pen, 2 pens, 3 pens. Dan juga benda itu bisa diawali dengan penggunaan artikel a ataupun an. Misalnya a pen, an apple. Dan juga benda bisa diawali dengan penggunaan kata those and this. Those pens, these chairs. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengubah beberapa kata benda dalam bentuk yang singular ke dalam bentuk yang plural. Ant, ants, book, books, apple, apples, avocado, avocados, bag, bags, bird, birds, boy, boys, cat, cats, chair, chairs, chef, chefs, toy, toys, key, keys. Kita lihat di kolom singular dan kita bandingkan dengan di kolom yang plural. Di kolom plural, di kolom yang jamak kita hanya menambahkan S di setiap belakang kata. Nah, kita lihat kolom kedua, coba kita lihat. Bentuk yang singular, box, box. Dalam bentuk yang plural, boxes, bus, buses, class, classes, dish, dishes, watch, watches, dress, dresses, tomato, tomatoes, wish, wishes. Nah, di kolom yang kedua ini kita melihat ada perbedaan dengan di kolom pertama yang tadi. Kalau di kolom yang pertama tadi kita cukup menambahkan S di setiap kata, dan IS itu hanya ditambahkan kepada setiap kata benda ataupun benda yang berakhiran C dan H. Misalnya watch, berakhiran X, misalnya box jadi boxes, berakhiran S, bus, bus, bus jadi buses, class, berakhiran S, class jadi classes, dress jadi dresses. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, activity, activities, baby, babies, berry, berries, candy, candies, city, cities, story, stories, lady, ladies. Nah, untuk yang kolom ketiga, kita perhatikan dulu ya, fokus ke kolom yang singular. Kata-kata benda tersebut berakhiran Y. Namun ketika kita mengubah ke dalam bentuk yang plural, bentuk jamak, Y itu kita ubah dulu bentuk I, kita tambahkan IS di belakang kata. Coba kita lihat activity diakhiri dengan Y. Ketika kita ingin membuat dalam bentuk yang jamak, Y kita ubah menjadi I, lalu kita tambahkan IS. Jadi activity, activities. Apakah semua benda yang berakhiran Y itu jika dijamakkan, jika diubah ke dalam bentuk yang jamak berubah menjadi I lalu ditambahkan ES? Tidak semua. Nah, kita lihat misalnya kita back dulu ke yang kolom pertama tadi. Di situ kita menemui ada boy, boys.
Jadi boy, Y tidak berubah jadi I. Jadi hanya menambahkan S. Boy jadi boys. Toy jadi toys. Key jadi keys. Sementara di kolom ketiga, yang I-nya kita ubah. Ditambah dengan ES. Hanya benda yang berakhiran Y, namun huruf Y tersebut didahului oleh huruf konsonan. Huruf Y tersebut akan berubah menjadi I, lalu ditambah dengan IS. Story, Y itu didahului oleh R. R itu adalah huruf konsonan. Nah, Y ini yang akan kita ubah menjadi huruf I. Jadi stories. Misalnya lady. Ada huruf Y, namun sebelum Y itu ada huruf D. D itu adalah konsonan. Maka Y itu bisa berubah menjadi I. Ladies. Kalau boy, sebelum Y kan ada huruf O. O itu kan bukan konsonan, dia adalah vowel, huruf hidup. Jadi tidak bisa kita ubah Y menjadi I. Hanya bisa berubah ketika Y itu didahului oleh konsonan. Begitu saja. Baby, sebelum Y ada B, huruf konsonan, maka babies. Let's see the example. There is an ant on your t-shirt. Ada seekor semut di bajumu. Seekor semut itu adalah contoh dari kata benda yang singular. There are some ants on your t-shirt. Ada beberapa ekor semut di bajumu. Ini adalah contoh penggunaan kata benda dalam bentuk plural dalam kalimat. A boy is looking at you. Seorang anak laki-laki sedang menatapmu. Seorang anak laki-laki. Kata benda singular. 3 boys are looking at you. 3 laki-laki sedang menatapmu. 3 boys dalam bentuk yang plural. He met a beautiful lady yesterday. A lady singular. He met the beautiful ladies last week. Dia bertemu dengan perempuan-perempuan cantik minggu yang lalu. The ladies berarti bentuk yang jamak. The lady dalam bentuk yang singular. Dari ketiga tabel tersebut yang telah saya jelaskan tadi, itu adalah merupakan perubahan dari singular ke bentuk yang plural, perubahan secara teratur. Itulah yang disebut dengan regular noun. Perubahannya teratur. Jadi kalau tadi di kolom pertama kita menambahkan S, di kolom kedua IS, dan di kolom ketiga yang tadi mengubah huruf Y menjadi I, lalu menambahkan E dan S di akhir kata tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang irregular noun. Perubahan bentuk dari singular ke bentuk yang plural tidak beraturan. Contohnya, man jadi min, woman jadi women, tooth, teeth, child, children, ox, oxen, mouse, mice, fish, fish tidak mengalami perubahan, sama bentuk. Sheep dalam bentuk yang singular dan dalam bentuk pluralnya tetap sheep. Kita lihat penggunaannya dalam kalimat. There are some children playing at the park. Ada beberapa anak sedang bermain di taman. 2 of our top manager are women. The changing room for the man is over there. Ruang ganti untuk laki-laki ada di sebelah sana. The changing room for the men is over there. Ruang ganti untuk laki-laki ada di sebelah sana. Kita lihat bagian terakhir adalah uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Jadi benda yang tidak dapat dihitung itu kita tidak bisa menambahkan kata 1, 2, 3 dan seterusnya di awal benda tersebut, dan kemudian kita tidak bisa menambahkan artikel a and n di depan benda tersebut. Dan untuk benda yang tidak dapat dihitung kita tidak bisa membuat ke dalam bentuk yang jamak. Contohnya wind, angin, cheese, keju, sugar, gula, water, air, information, informasi, money, dan lain sebagainya. Can I have some water? Bolehkah saya meminta air? Can you give me some information about that? Bolehkah Anda memberikan saya informasi tentang hal itu? I have a little money left. Uangku tinggal sedikit. Demikian penjelasan tentang noun. Tugas ada di rumah, cari kata benda sebanyak mungkin, baik itu dalam bentuk yang countable noun ataupun dalam bentuk yang uncountable noun.
That's all for today. Thank you for your kind attention. See you on my next video.